oke lah kalau memang untuk orang lahiran. Baik, saya bertanya lagi, kenapa orang yang baru lahir diajanin gitu? Karena diperdengarkan kalam ilahi. Kan azan itu bukan hanya melulu salat, tapi kan kalam ilahi di situ. Iya. Allahu Tapi- Akbar, Allah. Dengar dulu. Kan bunyinya Iya. gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Terus Apa artinya Nabi itu? Muhammad, Allah Nabi Maha Esa. Muhammad pun Bentar pas dulu. meninggal kan nggak diajanin. Sebentar dulu. Kalau Dek, ciri-ciri orang yang ingin bertanya betul-betul ingin mendapatkan ilmu itu sabar mendengarkan orang Oke, menjelaskan baik. biar paham dulu. Oh, baik. Kalau hanya ingin ngetes saya, kalau ngetes saya itu boleh, tapi harus orang yang lebih berilmu daripada saya gitu. Baik, Ya. baik, baik. Nah, jadi sabar dulu, pelan-pelan. Nah, ini ada asran nih. Jadi begitu juga. Iya. Bentar Hasan nanti jelasin deh. Nah, jadi kamu tadi bilang apa? Nabi Muhammad diazanin. Sedangkan Nabi Muhammad pun pas lahiran atau meninggal itu kan nggak diajanin, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kali selesai aku lagi senang Iya. lihat YouTube kejang-kejang. Enggak, kami di report. Aku seneng banget tadi Kami Bang di Teguh hari ini tuh. Padahal Bang Teguh jujur ya Bang, aku tadi mau tidur loh Bang, pinggang aku agak sakit karena mau datang bulan kan, belum aku lapar lagi kan. Tiba-tiba si hantu Blau Nandar nelpon, apa? Keselamatan karena Katolik ngelawan kita. Oke, gasken. Gue lebih suka nih purgatori lah gue bahas nanti. Itu belum sempat kita bahas purgatori loh. Halo, selamat malam. Ya, Kristen Halo. atau Muslim, Nyoman? Saya Hindu, mau bertanya tentang Muslim, kalau boleh. Oh boleh. Boleh. Ya, Boleh, tapi boleh, kalau boleh. Anda Kasih bertanya aja, nanti kasih. Boleh. yang menjawab nanti kami ya. Jakarta. Saya bukan untuk debat, cuman mau menanyakan aja. Iya, langsung aja. Tapi bentar Nyoman, tunggu dulu. Karena etikanya di sini, kalau kita menerima orang-orang baru yang baru bertanya, kita mau kamu jelaskan dulu pertama nama kamu siapa, biar kita panggil siapa. Kemudian kamu jelaskan lagi bahwa kamu ini agamanya apa. Coba dibesarkan dia sama saya Nandar, biar kita bisa melihat beliau ini betul-betul adalah orang Hindu. Rifa, dan tidak ada kebohongan. Rifa, coba lu tes, kan lu kan moderator. Coba lu bisa sendiri apa enggak? Kebiasaan Nandar ya. Nandar ini kebiasaan guys, kayak gitu dia Nandar nih. Boleh saya bertanya, Kak? Boleh Wih, bentar deh. Apa ini? Sabar Pak, sabar beli. Oke. Sabar beli. Beli, boleh bertanya ya. Namanya tadi siapa, Beli? Inyoman. Inyoman Nobel Bastera. Inyoman. Tunggu, saya tulis dulu. Inyoman Nobel. Agamanya Hindu ya. Ya. Ntar ya, Dek. Oke. Ntar ya Dinda, adekku. Berapa umurmu, Dek? Jangan-jangan abangku kau lagi, Dek. Usia saya 36 tahun. Oh, di bawah 2 tahun, di bawahku 2 tahun. Bentar ya, Inyoman
tinggal di Bali ya? Saya sekarang ada di Malaysia, Kak. Oh, ada di Malaysia. Oke, baik. Saya nanti bilang go langsung nanya ya. Oke. Baik. Oke. Silakan Inyoman bertanya. Mohon maaf sebelumnya ya. Kak mau tanya itu tujuannya azan itu apa ya, Kak ya? Bagus. Pertanyaan bagus ya. Azan itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan saudara-saudara kami umat Islam masuknya waktu sholat dengan kalimat-kalimat yang baik seperti itu, mengingatkan orang-orang yang mau sholat supaya mereka ingat waktu sholat, karena namanya manusia ini rentan dengan lupa, bahkan sudah azan pun masih banyak saudara kami yang bahkan tidak sholat begitu. Seperti itu, Oke, my brother. Intinya kita sepakat azan itu mengajak untuk orang beribadah ya. Iya, memang seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi ini, kenapa Silakan. orang meninggal itu diajanin, Kak? Tadi kita Orang meninggal diajanin. iya, orang meninggal itu kebanyakan diajanin tuh di lingkungan saya gitu. Padahal kita tadi sepakat bahwa Orang azan meninggal itu diajanin. membuat kita untuk ibadah gitu. Yang diajanin itu orang baru ya. lahir. Aku baru tahu orang meninggal diajanin itu di mana. Oke lah, kalau memang untuk orang lahiran, baik saya bertanya lagi, kenapa orang yang baru lahir diajanin gitu? Karena diperdengarkan kalam ilahi. Kan azan itu bukan hanya menulis salat, tapi kan kalam ilahi di situ. Ya, Allahu Tapi- Akbar, Allah. Dengar dulu. Kan bunyinya Iya. gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. terus Apa artinya Nabi itu? Muhammad, Allah Nabi Maha Besar. Muhammad pun Bentar pas dulu. meninggal kan nggak diajanin. Sebentar dulu. Kalau Dek, ciri-ciri orang yang ingin bertanya betul-betul ingin mendapatkan ilmu itu sabar mendengarkan orang Oke, menjelaskan baik. biar paham dulu. Kalau hanya ingin ngetes saya, kalau ngetes saya itu boleh, tapi harus orang yang lebih berilmu daripada saya gitu. Baik, Ya. baik, baik. Nah, jadi sabar dulu, pelan-pelan. Nah, ini ada Asran nih. Jadi begitu juga. Iya. Bentar, Hasan nanti jelasin deh. Nah, jadi kamu tadi bilang apa? Nabi Muhammad diazanin. Sedangkan Nabi Muhammad pun pas lahiran atau meninggal itu kan nggak diajanin, Kak. Dari mana kamu tahu Nabi Muhammad waktu itu nggak Kenapa diazanin? umatnya? Nah, kenapa umatnya kok Nggak, diajanin? tunggu dulu, gitu? bentar dulu. Dek. Dari mana kamu tahu Nabi Muhammad itu nggak diazanin? Ya, setidaknya saya searching, lihat-lihat. Iya, gitu, makanya tanya ke teman, lihatnya di gitu. mana? Lihatnya di Salah- mana? Salah satunya saya cari di Google tuh nggak ada gitu. Oke. Makanya saya bertanya, saya Begini, kan Dek. Enggak, bentar, Dek. Gimana? Bentar. Saya mau tanya sama Oke. kamu benar-benar serius belajar? Bisa nggak Iya, kamu tunjukin belajar, literasi saya. yang kamu baca terkait apa tentang? Ya, coba tunjukin, sebutkan satu literasi yang kamu baca. Satu aja literasi yang kamu baca dari apa yang kamu pertanyakan ke saya, biar kita tahu kamu itu betul-betul belajar. Karena Ya, sepertinya jadi- saya menjawab tuh kayaknya nggak ada gunanya, karena kamu udah punya jawaban sendiri gitu, Dek. Iya, Nah. selama ini kan saya penasaran tuh, kok orang, saya kan tanya ke teman, tujuan Iya, azan enggak, tadi apa kan sih? gini, Dek, bertanya itu beda dengan menyatakan, Dek. Dek, pertanyaan kamu juga jomplang-jomplang. Bertanya dengan menyatakan tuh beda. Tadi kamu tuh menyisipkan pernyataan. Kamu bilang, sedangkan Muhammad itu tahu dari mana hal-hal begitu? Seperti itu loh yang saya tanya. Asumsi pribadi atau kamu betul-betul belajar? Ya, bisa dikatakan saya asumsi pribadi seperti itu, karena saya baca-baca cari literasi itu nggak ada gitu, nggak menemukan. Maksudnya benar atau enggak gitu, itu aja. Gini loh ya. Bentar, Dek, kami mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah itu pernah mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Artinya apa yang kami lakukan itu mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad belum diazankan misalkannya, Nabi Muhammad itu lahir, itu tidak ada urusan dengan beliau. Apapun yang dilakukan orang kepada beliau, itu nggak ada urusan dengan beliau. Kami ini mengikuti, bukan mengikuti bapaknya Nabi Muhammad, kami mengikuti Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad pernah memperdengarkan azan di kupingnya Hasan, yaitu cucu beliau, maka itu yang kami ikuti. Artinya, apa yang kami lakukan tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Nah, perkara Nabi Muhammad tidak diazani, apa masalahnya? Kan gitu. Karena Nabi Muhammad yang membawa syariat Islam. Kami ini pengikutnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, kamu Hindu kan? Coba saya pengen tahu ada berapa kitab Hindu, Dek? Sebutkan, Dek, ada berapa kitab Hindu dan sebutkan nama kitabnya. Saya nggak percaya soalnya orangnya. Jangan-jangan nanya ke Kristennya sana nggak? dulu loh, Kak. Jangan nanya ke sana dulu, selesaikan dulu. Saya kan bertanya gitu. Jadi Enggak, kalau saya nanya ini enggak. Saya ingin membuktikan kalau kamu orang Hindu. Coba, bagaimana saya bisa percaya kamu orang Hindu? Jangan-jangan kamu Kristen yang nyamar nih. Mencret, kabur tanya agamanya. Ini kebiasaan, kan aku bilang ke rata-rata mereka ini berdusta dalam segala hal. Nyamar-nyamar jadi orang Hindu. Kenapa? Takut kalau agamanya kita bahas. Karena dia tahu si Bunda Gembala ini paham dengan kitabnya. Menceret kan? Kebiasaan si dusta dalam segala hal. Kenapa? Saya cuma pengen tahu bagaimana cara memvalidasi kehinduanmu supaya tidak ada misunderstanding di sini, karena kamu bawa agama tertentu loh. Bisa jadi kamu itu nggak nyamar. Kita nggak mau ada orang Hindu saudara kita tersakiti nanti. Kebiasaan sih kalian ngikutin si Chihuahua Joseph sih. Kebiasaan. Nunjuk Asran, silakan Asran, mau jelasin apa Asran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Uni atas kesempatannya. Sedikit ya, yang pertama, asal cuman melengkapi apa yang sudah diperjelas oleh Uni. Yang pertama, Rasulullah SAW itu lahir di masa fatrah, di masa kekosongan, yang membawa syariat, memperkenalkan syariat, ya syariat daripada millah Ibrahim. Itu siapa? Rasulullah SAW. Ingat, yang memperkenalkan azan siapa? Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala azan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sebelum beliau, bagaimana orang mengazankan beliau? Bahkan pada saat beliau lahir itu masih masa fatrah, masa kekosongan para nabi. Enggak ada nabi di saat itu. Siapa yang mengenalkan syariat? Lah kita sekarang menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pertanyaan itu enggak logis. Kan gitu. Contohnya, pertanyaannya gini. Kita contoh analoginya simpel aja, gini analoginya. Kita bilang bahwasanya sebelum diciptakannya HP, ya kan? Sebelum diciptakannya HP, ya kan? Terus si pencipta HP ini pakai HP merek apa? Misalkanlah Samsung gitu ya. Misalkan kita taruhlah semisal HP yang pertama diciptakan di dunia itu Samsung, ya kan? Misalkan nih. Nah, sekarang kita tanya nih, pertanyaannya gini. Sebelum HP Samsung ini diciptakan, si pencipta Samsung itu pakai HP merek apa? Lo HP belum diciptain kok, mau pakai HP merek apa? Orang pakai HP sesudah si pembuat Samsung ini membuat HP. Kan gitu. Makanya kita menjalankan syariat sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperkenalkan syariat. Itu ingat. Makanya masa sih pemikiran dia seperti ini aja nggak paham gitu ya, lucu banget gitu. Juga oteng Dek. Seduh itu kayak Allah ya Karim. Lagi nipu naik ke sini ngaku-ngakunya Hindu. Dia takut itu ngaku-ngaku agama Kristen karena dia tahu kalau kita bakalan babak belurkan dia. Memang mereka tuh gampang banget berbohong mereka itu ya. Iya, berani banget gitu. Bilang Hindu katanya. Padahal Kristen kok seberani itu sih? Makanya Uni bilang, buktikan dulu kalau kau Hindu, karena dikira dia Uni percaya enggak gampang. Uni mau lihat asal kayak Joseph kau nih? Coba lihat kayak mana. Si Joseph itu nyamar-nyamar kayak Paulus banget dia ya, ke Arab-Araban dia ya. Bentar. Asal ada juga. Ya, seru banget tadi itu. Aku lagi on fire banget tadi tuh. Ada lagi 3 ayat si Yosef tadi ngakui bahwa Yesus itu impoten ya, karena nggak bisa. Iya, dia ngakui impoten tadi. Itu fake banget dia ngaku impoten. Besok ku bedah kecil-kecil itu. Kata dia yang tidak beristri adalah impoten katanya. Gini kan? Dia bilang nggak beristri impoten. Dia bilang bukannya impoten. Atau jangan bilang gitu. Yang berpenis ya Tuhannya lah. Tapi gini nih, ini satu hal yang satu hal dari pertanyaan itu. Tadi kan Asra udah jawab tadi di belakang layar kan. Asra bilang tadi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 101,
Kan dikatakan seperti itu. Itu bentuk ayatnya bukanlah satu ayat pernyataan, tetapi ayat penjelasan. Penjelasan dari mana? Coba baca ayat sebelumnya, ayat 100 ya. Kan orang musyrikin bilang kepada Rasulullah SAW bahwasanya la ta'da wal manat itu anak putrinya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Lantas Allah memberikan satu retorika simple gitu. Gimana sih Allah ini punya anak, sedangkan kalian ini nggak pernah dengar tentang istri Tuhan itu ada atau enggak? Sebetulnya ini retorika simple yang diberikan oleh Allah untuk menguji kecerdasan orang. Simple banget lah kata-katanya. Kalau orang yang berpikir itu pasti akan paham. Oh iya ya. Gimana ada manat litada'udha ini sebut anak Tuhan, sedangkan Tuhan aja nggak beristri. Bukan berarti tatkala Tuhan mengatakan, Allah mengatakan bahasanya bagaimana aku memiliki anak sedangkan aku memiliki istri, berarti Tuhan harus punya istri dulu baru punya anak. Iya, si Jose bilang gitu tadi. Si Jose bilang gitu. Orang dikatakan dia kalau ada laki-laki tidak beristri maka impoten, kata dia. Dia mengakui Yesus impoten karena Yesus yang laki-laki. Kalau Allah bukan laki-laki dan berpenis, Tuhan yang berpenis. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak bergender. Yang bergender itu makhluk. Makanya Tuhan kami sangat indah banget agama Islam ini ya. Kita itu dijelaskan tentang ketuhanan itu serinci itu ya. Sampai nggak ada satu hal kesalahpemahaman tentang Tuhan ini sendiri. Allah laisa kamitsli syai'. Berarti akan kedepannya interpretasi tentang Tuhan itu nggak bakal pernah ngawur ngidul kayak contoh Kristen. Kristen itu apa? Tuhan yang serupa dengan makhluk, kan gitu. Maka akan muncul cabang pemikiran baru. Dia tidak kawin, kentinya digunakan untuk apa? Kan gitu ya. Dan banyak perspektif liar yang akan lahir tentang ketuhanan ini sendiri. Kalau apa? Kalau semisal salah perinterpretasian daripada awal tentang Tuhan ini. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Tuhan kami, Asran masih ingat nih slogan Uni yang selalu Asran bawa. 2 tahu, Tuman dan mantu. Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan, mantu, manusia ke Tuhan-Tuhanan. Memang gitu Tuhannya. Kan Tuhannya 100% Tuhan, 100% manusia. Sampai sekarang itu nggak enak banget ini, harusnya tadi tuh panjang loh. Ini masih ada 3 ayat lagi mau Uni telanjangin agama mereka ini. Serius, ada 3 ayat lagi yang mau Uni kasih ke mereka. Karena tadi apa? Uni tadi itu udah persiapkan diri untuk apa coba? Untuk menjelaskan Islam. Tapi ketika kita jelasin Islam di awal, si Joseph nyerang. Oh, ku ganti dalil-dalilnya semua, aku buang dalil-dalil penjelasan. Ya kan? Aku close semua dalil-dalil penjelasan tentang Islam, tentang konsep keselamatan guys yang tertata rapi itu Uni hapus semua. Oh, ini kau pengen tahu aib agama kau. Buka semuanya. Bingung kan dia menjawab, itu anak kecil, anak Daud itu masuk surga atau masuk neraka? Langsung dia bawa. Dia nih. Dia bilang, inilah anak kecil ditampar setan. Mana ada? Emang anak kecil tampar setan? Emang kenapa kita tempeleng kita semuanya keluar lahir? Enggak. Tuhan ini ditampar Hansip Romawi. Lupa dia kalau Tuhan ini pernah ditampar Hansip Romawi. Mending anak kecil ditampar setan tapi nggak kenapa-napa daripada Tuhan ini ditampar Hansip Romawi langsung pingsan, lehoi kan? Belum lagi dia bilang tadi juga perempuan otak separuh, dusta banget kan dia. Mana dalilnya otak separuh? Dia nggak bisa bedain otak sama akal. Lagi pula akal di situ bukan berarti kemampuan berpikir manusia itu di bawah laki-laki, tidak, tetapi perempuan itu dilibatkan dengan perasaan dan itu sudah secara saintifik ada. Itu udah berkali-kali, nggak perlu lagi dijawab. Terus Uni apalagi tadi yang dia menyerang itu, dia nyerangnya tuh di bagian apa ya? Apa tadi serangan itu? Kaki Allah katanya. Itu Uni mengeluarkan tadi Tuhannya berjembut itu, Tuhannya berbulu, cukur paha sampai bulu-bulunya. Itu mau keluarkan itu tadi. Tapi belum sempat mengeluarkan Tuhannya berbulu itu. Pantaslah Tuhannya manggilin manusia Chihuahua, ternyata dia berbulu sama kayak talah. Ada juga ceritanya anjing kecil ya. Emang ya, anjing kecil berarti bukan anjing. Anjing kecil bukan anjing udah. Dulu ada anjing kecil itu ayam apa? Itulah. Ite. Anjing kecil. Asal ngakak lu di situ. Dia itu nggak membawa bahasa sarkas. Dia mengatakan dia membawa bahasa anjing kecil. Anjing kecil bukan anjing ya? Asran kan ini Asran keingat sama satu joke ataupun question gitu yang lawak gitu, tahu nih? Gini, kenapa babi jalannya nunduk? Karena niru bom. Karena niru bom.
Salah. Kak, jangan itu dulu. Kita bahas ini ya. Pokoknya karena dia mirip RK sama Joseph. Jadi gini ya. Mereka malu. Tadi itu semua serangan Joseph itu balik ke Yesus semua. Dia bilang, yang tidak punya istri impoten. Itu aku ketahui dan aku catat tahu itu impoten, otak separuh. Udah aku catat kan? Dia nyerang otak separuh, impoten, terus Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Waduh, kata aku kan, keluar nih dari syafaatnya Nabi Muhammad. Dan aku komparasi, Tuhan, kau bisa nggak? Makanya dari tadi tuh kurang banget durasinya. Tadi tuh ada satu pertanyaan terakhir itu adalah, bisa nggak Tuhan kau mengeluarkan manusia dalam neraka? Menceret Tuhan kayak gitu, mau dibilang juru selamat. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa, lebih hebat Nabi Muhammad daripada Tuhannya Oten. Belum lagi itu imamat itu telak banget, itu Tuhannya nggak konsisten. Gimana kita mau percaya sama Tuhannya? Nggak konsisten kok omongannya. Katanya yang berjoni harus mati. Tahu-tahu anak kecil yang itulah si Joseph dikelabakan jawab itu. Kan Daudnya sudah, si Daudnya kan sudah, apa kata si Joseph? Daudnya sudah sudah tenang ya. Itulah maksudnya Tuhan kau butuh tumbal ya kan? Tuhan kalian butuh tumbal. Kata si Joseph, ya kan Daudnya sudah ikhlas anaknya mati. Ya, si Daud ikhlas orang dia berzina. Yang kutanya keadilan tuh, dia si Daud dalam kitab kalian itu ya ikhlas-ikhlas aja lah, yang kan bukan gue yang mati, kan anak gue. Oh betul, aku bilang gilanya kan. Nggak bisa dia jawab. Kutanya anak ada dari di hadis ada fitrahnya manusia itu lahirnya suci. Di agama kalian anak Daud yang nggak tahu apa-apa hasil tau nggak? Tapi betul ya, Katolik itu memang menghabisi anak-anak hasil perjinahan loh. Kalian tahu nggak? Tadi katanya temanya keselamatan tadi. Kok jadi ke situ? Iya, karena gini kan keselamatan itu yang dimasukkan ke dalam surga siapa, yang dimasukkan ke dalam neraka siapa, Tuhannya menunggu siapa. Tuhannya tumbal, Tuhannya menumbalkan anak kecil nggak berdosa demi menyelamatkan si Daud dalam kitab mereka. Nih, ya, ini ya mayat anak kecil ditemukan di bekas nih ya. Ini kasih, ini Katolik loh, ini Katolik. Itu kok 3 ini aku kasih babak belur mereka. Itu aja tadi udah babak belur ya. Ditemukan di Irlandia nih. Kalian tahu nggak kita ini? Ini sejarah yang kelam banget loh. Dan kalian tahu nggak? Karena kuburan massal di Irlandia ini terbongkar, Katolik itu menghabisi hasil anak perjinahan. Makanya masih perdebatan di Katolik itu si Joseph udah bilang tadi anak hasil perjinahan itu memang berdosa, kata si Joseph. Bayangkan mamanya berzina, anaknya menanggung akibat. Besarkan ini dulu, ntar gue besarin sendiri lah. Serem ke moderator. Nah, ini kuburan massal ratusan anak-anak ditemukan di Irlandia. Ini nih, anak-anak ini adalah ratusan kerangka anak-anak ditemukan di kamar bawah tanah sebuah gedung bekas penampungan perempuan tak bersuami itu. Dia tidak dimakamkan secara Katolik. Aku mau nanya kalau Apa, Bang? anak hasil zina, menurut mereka kan anak hasil zina itu anak itu berdosa. Nah kalau anak itu punya anak lagi berdosa juga berarti kan? Harusnya Yesus berdosa karena keturunan pezina. Seharusnya Yesus berdosa kan hasil zina dia. Iya, anak hasil keturunan berzina. Berapa kali generasi itu yang berzina? Dia Daud, terus si Yehuda, Rahab, kan pesundul itu. Jadi apa ya, babak belur. Si Joseph itu setiap omongannya ketabok, si RK juga ketabok. Surga pula katanya. Di Al-Quran nggak ada surga, di kitabnya juga nggak ada surga. Jadi itu ya saya Aku bilang tadi gini, aku dengar. Yesus itu datang dari surga. Berarti surganya Oten selangkangan Maria. yang lucunya ini loh Bang, yang lucunya dia kayak mau nih kayak gitu, dia statementnya kayak gini. Jannah itu artinya taman, bukan surga. Nggak, yang lucu dia bilang Tuhannya datang dari surga. Pertanyaannya, duluan Tuhannya Yesus itu daripada surga? Mana yang duluan? Surga. Sebelum surga diciptakan Tuhannya di mana? Melayang-layang di atas air gitu. Bu, makanya si Joseph nggak berani lagi. Kenapa? Dia tema salah angkat dia. Dia tanya pula akidahnya apa? Ya akidah kita ngikutin Nabi Muhammad. Tidak diterima bagi yang kita nggak pernah bilang kalau kita beriman sendiri mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kita punya guru kok. Lah guru kita sampai ke Maturidi, sampai ke itu urusan mereka nanti. Ada sanadnya. Yang melayang-layang dia. Makanya tadi kan pas waktu aku ajak diskusi tema kitab suci, mereka berdua itu nggak berani karena mereka tahu kitabnya mereka itu sebetulnya ini kalau mereka mau jujur ya, kitabnya mereka itu yang pertama nggak ada sanadnya itu pasti. Yang kedua, mohon maaf loh,
jangan dianu lo ya, jangan di-report tuh, maaf lo ya. Gak usah Kitabnya minta mereka maaf, orang itu, benar gua ngapain minta maaf. iya nggak bisa disebut kitab suci secara ilmiah, nggak bisa. Kenapa? Karena syarat kitab suci itu adalah harus wahyu Tuhan. Kalau 100%. bukan wahyu Tuhan, bukan kitab suci, gitu loh. Makanya kenapa tadi Uni kalau lihat aku sebelum Uni naik tadi kan, aku kan sempet debat sama siapa RK tadi. Tahu nggak Bang Asran? Saya tanya apa? Pertanyaan saya simpel. Kalau misal saya menjawab tentang tema keselamatan dari pertanyaanmu, kami akan menjawab dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Quran kitab suci, hadis bukan, tapi perkataan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya balik, kalau misal saya tanya ke kalian, kalian mau jawab pakai apa? Pakai kitab suci dong. Kan kita punya 3 pilar tuh, salah satunya kitab suci. Loh, yang mana yang kitab suci? Ini kitab kami. Loh, kan udah diubah-ubah. Nangis. Tadi aku mau terakhir tadi nengok sedikit. Dia bilang 3 tungku. Aku tuh pengen banget Bang Ardiansyah tuh ngejar terus. Kitab kau suci nggak? Nggak dijawab kan? Oh, berarti Uni nyaksikan tadi ya? Lihat ya. Pas terakhir aku nonton sedikit kan aku apa? Aku terakhir aja aku tengok apa gitu kan. Aku cuma iseng aja. Nah, berarti telepon Dia masih tetap hantu bau. nggak mau jawab dia waktu ditanya sama Bang Ardi. Iya, padahal Nggak mau jawab ya. Padahal pertanyaan saya Terakhir sesimpel aku. itu. Coba misal orang muslim di sini saya tanya, Uni Rifa, apakah kitabnya Uni Rifa kitab suci? Suci lah. Nah, cepet banget gitu loh. Kenapa lama gitu loh? Suci banget malahan. Kenapa Tidak mereka ada ditanya satupun. lama gitu? Tidak Ya, ada lanjut. satupun kitab yang seperti Al-Quran, tidak bercampur dengan karangan bebas manusia, tidak pernah terdistorsi secara ilmiah, mampu dihafal keseluruhannya. Di dalamnya ada perintah yang eksplisit dan ada kisah-kisah yang tak terbantahkan. Dan bahkan Haman itu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai penasihatnya Fir'aun dalam itu terbukti secara arkeologi. Halaqah, hati, di mana orang Indonesia bilang hatiku Kalbu. tempat perasaan, ternyata jantung, ternyata secara saintifik jantung itu punya otak, hati nggak punya. Jadi aduh, kitab mereka apa? Singa makan rumput, ular makan debu, perempuan melahirkan sakit dikutuk Tuhan. Nah, sama halnya begini Uni sama halnya begini. Kalau saya ini orangnya kan saklek ya Uni ya. Maksudnya begini Uni. Mau tema Aku ngerti Bang Ardiansyah. Iya, mau tema ketuhanan merujuknya ke kitab jawabnya, betul nggak? Sama kayak Ustadz Wafi sih Bang Ardiansyah, bagus kayak Iya. gitu. Mau tema keselamatan merujuknya pasti ujung-ujungnya dasarnya kitab, betul nggak? Betul. Bang Hasan. Nah, pertanyaannya, kalau kita ditanya, kita jawab pakai kitab suci. Kalau mereka kita tanya, mereka jawab pakai apa? Asumsi lah. Mereka udah punya 3 tungku aja nggak bisa jawab Bang Ardiansyah tentang Iya. itu datang dari mana. Padahal tadi udah aku sepakatin ini gini. Oke, berarti ini nggak pakai si RK kan? Oke, berarti ini kau nggak pakai ini ya, yang kitab ini ya, kan nggak suci yang kitab ini kan? Nah, berarti cuma 2 tungku yang dipakai. Sepakat nggak? Nggak mau sepakat, nggak, takut. Dia dikasih KGK sama Nandar tadi juga. Lagian enggak, sebenarnya ini tema yang renyah banget tema keselamatan nih. Apalagi kita menghadapi Katolik. Babak belur mereka, purgatori, api suci. Waduh. Cuman karena aku tuh udah rapi banget ya. Maksudnya aku tuh mau seilmiah mungkin tadi, makanya aku santai di awal. Tapi pas aku ngejelasin di awal, si Joseph Cecep itu, si Chihuahua itu mulai nyerang dia. Menyerang dia. Oh, kau pengen Bunda Gembala punya tanduk nak Bunda hapus semua, di close dulu, close, keluarkan dalil ini. Tuh bongkar aib Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Babak belur Gak nyambung juga ya nih ya. Masa kita ditanya akidahnya apa? Temanya. Aku pernah jawab gini, Uni. Aku pernah ditanya Joseph kan, akidahmu apa, Ardiansyah? Loh, ini diskusi lintas agama atau diskusi antar mazhab ini ya? Gitu kan. Nggak, lagian gini Terus- loh Bang Ardiansyah, seandainya kita jawab gini, akidahku tauhidnya Rasulullah, kan
Tidak ada perintah untuk misalkannya kata Rasulullah gini. Ada Rasulullah itu perintahkan kita ikuti para ulama. Kan kita tidak mesti harus mengklaim-klaim saya ikut Maturidi loh. Justru itu yang tidak boleh dalam Islam, mengklaim ikut Maturidiyah padahal memang nggak pernah baca bukunya Maturidiyah. Mengklaim ikut Asy'ari tapi nggak pernah baca kitabnya Asy'ari. Bang Ardiansah guru agamanya ada, saya guru agamanya ada. Dan mereka bersanad. Nah, perkara nanti cara berpikirnya Maturidi atau Asy'ariyah nggak masalah. Kenapa? Nggak ada ceritanya itu Maturidi dan Asy'ariyah itu Tuhannya 3 pribadi 1 hakikat atau 1 pribadi atau 3 model. Nggak ada. Kita tetap tauhidnya ya satu-satunya Allah ya. Iya. Tuhan adalah Allah. Dan dia pernah tanya gini, mohon izin. Dia pernah tanya gini, akidahmu apa Ardiansah? Aku jawab, loh akidah saya Al-Quran. Diketawain sama dia. Wah kak, loh, terus saya gini, apa definisi akidah rupanya? Kok ketawa? Dia maunya itu, aku jawabnya itu akidah itu salafus soleh atau dia maunya gitu. Asy'ari gitu. Dia maunya jawab itu. Enggak, aku nggak mau jawab itu. Aku jawabnya akidahnya apa? Itu keyakinan dasar. Iya, akidah itu kepercayaan dasar atau keyakinan. Akidah itu dari kata akada. Dari kata akada artinya mengikat dengan kuat. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah akidah. Maka itu yang harus diimplementasikan. Itu kita ikut Rasulullah. Kata dia, barang siapa ingin, dia membawakan hadis yang konteksnya jelas di situ, orang yang zindik. Di situ orang zindik loh. Orang zindik itu apa? Dia ngakunya baca Al-Quran. Pokoknya saya nggak ngikutin ulama. Saya cuma bisa, dia baca Al-Quran sendiri. Dia nggak tahu konteks hadis yang dia bawa. Saya udah tahu itu. Di dalam Islam kita tuh tidak boleh seperti ini. Kita baca Al-Quran sendiri, kita baca hadis sendiri, terus kita pahami sendiri. Itu memang nggak boleh. Makanya dalam kaidah fikih kita ikut mazhab. Dalam kaidah akidah kita ada ulamanya seperti Maturidi atau Asy'ari. Tapi masalahnya adalah ketika kita yang punya common sense dari kecil ini tidak menuhankan selain Allah dan kita tidak tetap mempercayai Rasulullah dengan hukum iman yang jelas, nggak masalah. Nggak ada Allah kan hukum kita masuk neraka. Karena perintah Allah itu ikuti ulul amri di antara kalian loh. Saya mengambil ilmu di Muhammadiyah misalnya. Ya sudah, itu guru saya bersanad, nanti kemana ya Rasulullah. Nggak ada masalah Uni. Kalau saya sih misal begini, misal di antara kita ini ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada kitabnya sama Quran, jumlah ayatnya sama, mau apa? Nah mereka kita dalilnya ada Bang Ardi, dalil kita ada Bang Ardiansa, dalilnya adalah ikuti Allah dengan ikuti Rasul dengan ikuti ulil amri. Pertanyaannya Katolik itu dalilnya di mana? Ya, di mana dalilnya pengikut Katolik masuk surga? Di mana di mana Katolik itu? Mana dasarnya kalau Katolik itu yang benar? Hantu belau, Katolik, di mana dalilnya di kata Yesus? Katoliklah yang akan kuterima. Mana kata Katolik itu? Ini boleh nggak saya masuk sedikit di sini? Silakan. Gini loh, kalau misalkan kita memahami konsepsi ya dalam Islam, hukum itu hukum yang hukum yang terutama dalam Islam itu ada 2. Ingat ya, Al-Quran dan hadis. Ya, itu hukum yang saling saling berketerikatan gitu, nggak bisa dipisahkan, saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Ya, ada 2 sumber primer dalam Islam tuh. Cuman dalam memahami ini semua itu perlu ijtima' ulama. Ijtima' ulama inilah, ulama itu kan Allah Subhanahu wa taala juga. Coba Uni buka dalilnya, saling kirim ke Uni tadi. Allah menyebutkan bahwasanya para ulama inilah orang-orang panjangan. Mana mungkin Uni panjang. Enggak ada ayat asal screenshot. Ada ayat asal screenshot. Coba buka. Diperlihatkan sama teman-teman. Langsung ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, para ulama ini adalah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan interpretasi yang sesungguhnya. Makanya kita ini berpegang kepada ulama. Ijtima' ulama. Karena apa? Ulama ini merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan tersebut, yang akan menginterpretasikan tentang Al-Quran dan hadis ini. Karena apa? Ulama ini merupakan salah seorang individual itu yang memahami, yang mempelajari dan memahami, dan itu memiliki sanad sampai kepada siapa? Sampai kepada Bang Ishak, barakallah. Lanjut. Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu nggak ngawur ngidul. Makanya di sini tadi yang betul yang dikatakan tadi. Di sini adalah suatu hadis yang mengatakan bahwasanya kita ini nggak boleh langsung menelan mentah-mentah nih. Mentah-mentah kayak gini. Ini kita Al-Qur'anul Karim. Kita baca. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum walau anna, dan sekiranya sesungguhnya kami wajibkan 'alaihim, di atas, terus kita telan mentah-mentah. Tidak bisa seperti itu. Karena apa?
Inilah pentingnya tafsir Al-Quran. Makanya sebanyak ini contoh nih tafsir yang asal bawa nih. Tafsir apa ini? Al-Qurtubi. Penginterpretasian daripada Al-Quran itu perlu ilmu. Ingat, selalu asal ulangan. Bahasa Arab itu punya 12.305.057 kosakata. Bahasa Indonesia cuman punya 127.036 kosakata. Bagaimana kita menginterpretasikan kata yang 12 juta banyak ini ke dalam bahasa yang cuma 127.000? Itu sama halnya seperti kita itu menuangkan air laut ke dalam satu gelas kecil, nggak bakal bisa. Makanya ini perlu ijma' ulama. Betul itu. Makanya Akidah kita tuh jelasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah kita semuanya. Barang siapa yang tidak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, baik Maturidi ke Asy'ari ke, kecuali mereka bertentangan tentang bagaimana tauhid kepada Allah. Baru kita bisa mengatakan, oh ini saya tidak mau ikut ini. Dan lucunya Joseph ini, kita bicara tentang keselamatan. Dia mau memetakan kita. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Karena Joseph ini tidak mampu menyerang Al-Quran dan hadis. Dia hanya mampu menyerang pemikiran para ulama. Coba kalian perhatikan cara diskusi dia. Para ulama yang berbeda pendapat yang nggak ada kaitannya. Lalu dia membawakan dalil. Ini kalau kalian ini nggak selamat. Sudah jelas di situ. Ada orang yang mengatakan kami mempelajari Al-Quran langsung. Kami memahami. Itu orang-orang zindik. Orang-orang zindik. Wajarlah mereka salah. Mereka tidak diterima oleh Allah. Sementara kami mengatakan. Ini siapa yang ngorok ini? Yang ngorok siapa? Teyon. Halo Pak Teyon, bukan ngorok. Kipasnya kayaknya bunyi nih. Apa ini? Halo Pak. Nggak tahu apa udah. itu bunyi. Nih, tahu nggak? Tadi si RK sempat bilang gini, kami ada 3 pilar. Saya lupa 3 ya. pilar. Yang satu dia itu, yang satu itu kan kitab suci, yang kedua tuh tradisi lisan gitu kan? Magisterium ya. Magisterium. Teman-teman Katolik di bawah, saya kasih paham ya. Wallahi saya pastikan kalau kalian membawa tradisi lisan atau magisterium ke saya, wallahi demi Allah saya pastikan kalian akan mati berdiri diskusi lawan saya soal itu. Serius. Mati berdiri. Serius. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang namanya tradisi itu terjaga. Tradisi itu berasal dari nenek moyang kalian kan. Oke, kita ikutin tradisi itu. Kita ikutin. Pertanyaan saya, ajaran yang kalian gunakan bersumber dari mana? Dari siapa? Misal kalian mengatakan dari Yesus, kata siapa? Ayo. Nah, kata kitab suci. Ayo. Mau kemana? Babak belur kalau bahas itu. Makanya kemarin itu si RK, Elia semuanya kan tantanganku kan jawab bahas itu Bang Ardiansa. Kita bahas transmisi kitab suci. Nah, waktu bahas transmisi kitab suci, si Joseph bohong. Dia bilang kitabnya punya sanad. Hantu blau. Dia bilang kitab kami punya sanad. Apa yang dibilang di sanad coba? Apa namanya itu yang pemindahan Suksesi. Iya. Ketawa aku di situ. Suksesi kau bilang sanad, aku bilang. Ih, nggak tahu malu memang. Suksesi itu apostolik. Iya, suksesi apostolik itu nggak ada urusannya dengan sanad itu. Sanad transmisi itu nggak ada. Itu hanya pergantian apa itu ya? Pergantian pemimpin lah. Pergantian kepemimpinan. Nggak ada urusannya itu. Sanad. Berarti itu Kecil Bang Teguh suaranya. Kecil suara gue ya. Iya kecil banget Bang, kayak tenggelam. pengganti kepemimpinan berarti filowatil Arabiyah khalifah ya. Ya, aku mau koreksi masalah yang waktu pertama sama Bang Nandar itu. Bang Teguh suaranya kecil banget. Kecil suaranya, tenggelam. Kayak di atas laut gitu loh. Di atas laut, di bawah laut. Cek ini Bang. Masih. Bang nggak pakai headset ya? Nggak pakai headset ya? Habis jalan. Oh iya, nggak pakai headset, kecil Mana banget suaranya. Irma terima kasih sudah memberikan Cek ini gede nggak? Garda banget kayak Irma ya. Irma terima kasih ya. Irma luar biasa, dia kontribusi untuk Mesia.org. Masya Allah, subhanallah Irma. Terima kasih Masih deh. kecil ya? Udah besar. Jadi tadi aku mau balik masalah waktu sama Bang Nandar awal itu, masalah pernikahan Yesus itu kan. Aku teringat tuh dia ada ngomong gini tuh masalah Imam Nawawi nggak menikah. Lah itu kan
beda. Kalau Imam Nawawi itu kan memang memilih untuk tidak menikah. Kalau Yesus kan nggak ada bilang dia memilih untuk tidak menikah. Kata Joseph Bener nggak? itu impoten. Karena nggak nikah, nggak punya istri ya. Kata Joseph, Yesus impoten, dia bilang ada videonya guys. Si Joseph besok kepotong video itu. Tapi lucunya Laki-laki yang mereka, tidak menikah impoten. lucunya si Joseph itu gini loh nih. Sebetulnya ya, kalau misalkan kita mendebat, maka kita debatkan role modelnya siapa dulu. Ya enggak Ustadz Ardiansah? Ya enggak Bantuku? Iya betul. Contohnya kindek kita nih, ya ketika dia memperdebatkan, berarti memperdebatkan siapa nih? Rasulullah kan? Karena role model kita siapa? Rasulullah, benar nggak? Iya betul. Tapi yang didebatkan orang yang cuman boleh bilang seorang pengajar, pendidik. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan innama ana basyarum mislukum. Ini seorang Rasulullah mengatakan juga innama ana basyarum mislukum. Aku tidak lain dan tidak bukanlah manusia sama seperti kalian. Apalah lagi para ulama, ya enggak? Ulama juga manusia biasa. Orang biasa itu manusia itu dititipkan sifat khiyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal di dalam Kristen itu ada free will, di dalam Islam itu ada khiyar, kepilihan. Dia berhak memilih antara menikah ataupun tidak. Karena menikah hukum mutlaknya itu sunnah. Maka dia akan berlainan hukum nanti tatkala tergantung kondisi seseorang. Ada kalanya dia menjadi wajib, ada kalanya dia menjadi sunnah, dan ada kalanya menjadi haram. Ini hukum nikah. Maka tidak bisa kita satukan saja. Maka ketika di mana bang? Uni kemana Uni? Iya, Ustaz Adriansa juga kemana nih? Ini takut dasaran kan Bang Yonatan tidur ini nanti. Gak apa-apa, aku moderator teman. Oh, Mana aku nggak tidur. Jadi Pak kemana bukan? itulah mungkin itu Si Joseph itu ditombak udah, sih, Bang. dia itu emosian orangnya, gampang dia bicara. dia itu pancing aja emosinya langsung dia marah-marah nih. Tadi kan kayak gemetar sedikit dekat Uni saking girohnya beliau ya. Keren sih tadi. Cuman gini, asaran yang sukanya ya di apa pas Bang Yonatan kan selalu menjatuhkan mental orang itu kan. Salah satu caranya apa? Iya. Menang debat, menang PK. Itu cara menjatuhkan mental. Iya. Dia emosi kali itu waktu Itu taktik itu. Masa Bang? Uni bilang apa itu Bang Teguh? Waktu Bang Nandar bilang gini, kasihan aku lihat muka Joseph ini, kesal kali deh rasanya. Uni minta maaf di bawah, Bang Teguh. Yap. Itu asal Bang. Pokoknya kalau sama si Joseph itu ya, taktik Bang Yonat kan? ini aja, pancing aja Itu taktik emosinya. kan? Selalu bilang kalau Bang Yonatan lagi PK selalu bilang kalah debat, kalah PK. Itu temen yang di samping contoh yang biasa Iya. itu siapa? Makanya kalau kita menang PK tuh Ngeri ada kali lo, ininya, ada ngeri kali lo sekarang nih Komal, langsung kebuka kamera lo sekarang lo, pas naik lo. Masa sih? Kenapa? Iya. Untung aku lagi nggak pakai hijab, kaget aku barusan. Untung aja aku nggak bisa tanya, ya Allah. Kelihatan nggak tadi? Enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kemarin kelihatan. Untuk takut. Apa namanya, si Joseph itu dia itu memang udah punya niat menyerang dari awal kan. Aku Nandar ya, tadi tuh mau tahu nggak? Aku mau bawa tentang apa, keselamatan dalam Islam step by step dengan Katolik. Aku udah buka 3 katolisitas tadi itu tentang keselamatan. Kupikir tadi mau diskusi bagus-bagus kan, karena dia nyerang, dia bilang mau membantah kita. Ku bongkar ya agama kau, ku bilang kan. Betul nggak ada mode tempur tadi itu. Aduh, aku belum 3 hal yang belum ku kasih ke mereka. 3 hal ya. Tapi yang paling telah itu Tuhannya berbodong itu, yang ngaku-ngaku hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, itu kan nggak bisa dia jawab itu. Dia akui kalau Tuhannya malah nyungsep kalau mau ke penjara katanya. Makasih Bang Ishak. Bang Ishak ini Masya Allah luar biasa. Beliau adalah ahli sedekah. Beliau pernah yang kemarin itu Nandar, yang gue lagi live, dia bilang nomor rekening Uni. Masya Allah. Makasih Bang Ishak, barakallah, semoga bermanfaat buat kami. Pokoknya babak belur ku bikin macam-macam sama aku. Ada si hantu ini.
Makasih Bang Ishak ya udah kasih kita semua di sini ya nggak apa-apa lah terima kasih. Buat teman-teman semua, Bang Ishak, teman-teman semua tadi yang syukran, jazakumullah khair kasiran, semoga Allah ganti dengan hal yang lebih baik ya. Mohon maaf Asra nggak lihat tadi, maaf ya. Mika kok nggak nengok ya aku debat sama si Joseph si Chihuahua tadi Mika. Nengok pondok kali ya mau nih. Kenapa? Nggak bisa ngontrol intonasi dulu. Nggak kali aku nengok ya. Asli mau aku yang nombak satu, aku nulis tadi satu, aku yang nombak tadi itu. Kurang ajar. Iya, dia gini loh, dia tuh udah nyerang dari awal Mika, makanya tadi kan aku mau baik-baik, tahu nggak? Aku buka data jurnal ilmiah tentang keselamatan di Katolik loh tadi, ku hapus semuanya. Aku jelasin tentang Islam, dia langsung nyerang, nggak jelasin tentang Katolik dia. Oh, Padahal tadi ya, padahal 2 poin bisa kita dapat. Tadi kalau tadi aku lihat 3 poin loh, tentang dia mengatakan kita harus mengikuti imam, salah satu imam apa tadi katanya? Apa akidah? Jadi kalau yang sebelum ulama itu ada apa akidahnya, ya kan? Nah itu jadi nggak, dia itu cara dia gitu, pokoknya kalau dia udah terpojok dia mau mengadu domba pandangan ulama yang berbeda padahal nggak ada kaitannya. Dia salah di situ, hadis itu dia interpretasikan sendiri. Di hadis itu orang yang tidak diterima oleh Allah orang zindik yang baca Al-Quran sendiri. Tapi tadi ada poin yang satu kedapatkan bahwa mereka disamakan sama anak anjing. Gimana sih nanti? Ada satu lagi, kau nggak tahu? Dia akui anak hasil perjinahan itu masuk neraka. Ya, itu juga. Jadi dia tidak membantah di sana ya bahwa anak hasil perjinahan itu katanya matinya dengan dalam damai. Emang ada yang mati yang lagi joget-joget? Yang namanya mati mana ada? Tunggu dulu. Mika, aku yang ku maksud itu anaknya Daud. Anak Daud itu ditulahi selama seminggu. Mana ada mati damai? Ditulahi. Iya, enggak. Iya, makanya emang ada yang mati orang itu yang joget-joget. Yang matinya tentang damai. Yang botol. Si Joseph itu udah babak belur. Pokoknya si Joseph nyungsuk kali sama si RK malam ini, seneng kali aku. Tapi kalau aku nggak kayak gitu tadi, aku kehilangan momen nanti. Mereka kan kayak gitu biasanya, nanti mereka nyerang-nyerang aja. Enggak, aku pengen sebelum mereka mendapat, aku dahului gitu, aku telanjangi dulu kan. Ada berapa poin tuh? Mana Tuhan kau pernah? Mereka Tuhan, nggak ada kan? Mereka kasih data Tuhan yang pernah ke Firdaus, malah diakui sama Joseph Tuhan kami ke penjara. Tapi tadi Uni merasakan apa yang Hasan rasakan, Uni? Apa? Ke-trigger sama mereka yang sampai kita bikin emosi, sampai sebetulnya kita Uni bukan ke-trigger sebenarnya deh, bukan ke-trigger emosi, enggak. Uni udah nggak sabar pengen Uni itu kan Uni bilang tadi itu Uni mau akademis. Uni sudah keluarkan jurnal Katolisitas, ada 3 situs Katolisitas, ada 3 Uni buka jurnal. Uni memang betul-betul Uni pengen dengerin pendapat mereka tentang agama mereka dulu, nanti baru kita tanggapi kan gitu diskusi ilmiah. Tapi pas jam mereka langsung nyerang. Oh, ku hapus semua itu, tetet ku ganti. Oh, kau minta ini kau rupanya ya. Di RK tadi Uni, RK pas Uni tanya si Joseph nggak ada, kok dikatain ini loh anak kirik loh. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ampuni mereka Bapak. Ampunilah mereka Ampuni Bapak. mereka Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. RK mengakui itu. Ya nggak apa-apa. Anjing. Dan tadi kan aku sengaja minta dia tunjukin data lagi loh. Aku belum selesai sampaikan itu. Mana datanya kalau perempuan separuh otak? Dia tunjukin. Ternyata separuh akal kan. Itu loh Oten ini, pendusta Takia Korintus. Otak dengan akal tuh beda loh. Otak itu alatnya, akal itu kemampuannya. baru Takia Korintus. Iya, Takia Korintus mereka. Terus Tan, ingat bahasa barutan Takia Korintus Tan ya. Udah lama itu. Nah, punyanya si Kores itu. Yang baru tahu ya. iya, Takia Korintus. Ya, Aslan berarti yang kudet berarti. yang seneng kali aku pertama mereka aku punya kesempatan buat ngasih tahu Tuhannya nggak konsisten di Imamat pasal 10 nomor 20.
ada lagi istilah baru nggak tahu nih di Kristen. Apa? Bidat penolong. Apalagi itu? Gimana itu? Iblis. Bidat penolong itu. Mana Irma? Irma tadi ngasih ini loh buat Mesia loh. Irma ngasih itu buat Mesia loh. Aku dibikinnya juga Ada Chihuahua naik ke sini loh nih. Chihuahua nih. Anjing kecil. Kita nyanyikan lagunya untuk Oten yuk. Aku punya anjing. Kayak gitu kok jangan berubah. Aku punya anjing kecil. Ku panggil Erka dan Joseph. Mereka suka Takia Korintus. Menikmati darah Tuhannya. Joseph kesini, ayo gigit Erka kesini kemari Erka, ayo gigit Joseph. Uni, sebetulnya Asran pengen lo kayak Tante Mika, kayak niruin kayak gitu, tapi Asran kayak ngerasa kayak yaudah pengen kayak gitu, cuman kayak ngerasa nggak bisa gitu. Pengen. Itulah manfaatnya, nggak nampak wajah, nggak tahu suara, jadi bebas. Asran kayak gimana ya, bukan nggak berani ya, cuma kayak malu sendiri gitu loh, paham ya? Iya, intinya itu bebasnya itu enak di sana. Intinya Joseph dan Eka telah mengakui bahwa Yesus mengendap di luar Yahudi. Selamat apapun kalian Dia aja nggak selamat. Dia aja nggak selamat. Dia selalu di kamar mandi dia nih. Sambil berak nyebut nama Tuhan. Lagi berak. sambil berak Tuhan Yesus juru selamat. Kelakuan Oten. Sambil nyiram berak Tuhan Yesus juru selamat. Hilang beraknya. Nggak salah loh kata si itu tadi. Nggak salah kata si Joseph itu tadi, Uni. Anak anjing emang. Jadi kalian ketawa-ketawa pun dalam penderitaan. Tidak ada Kalian yang menari-nari di atas penderitaan Yesus. Joget tiap hari Yesus mati. Kalian nyanyi-nyanyi joget-joget. Iya. cara ngomongnya aja. Apa kata Yesus itu di langit itu ya? Kau menari-nari di atas luka lambungku ini. Kalian joget. Mana bentuknya vulva lagi Uni ya? Luka lambung mana bentuknya vulva lagi Uni? Lukaku ini luka yang mirip vagina. Kau itu menari di atas penderitaan Tuhan kau Edward. Iya. Edward. Tapi BTW Edward, bukannya kalian ya yang emang ditakdirkan untuk menderita disuruh pikul salib? Penghuni neraka ini. Penghuni neraka yang akan datang ini. Pencium batu hitam. Wow. Nggak bisa dijelasin ya. Ini parah ini parah ini. Kamu nengok kacang Nggak almond bisa nggak? jawab kan? Kamu nengok kacang almond nggak? Kamu nengok kacang almond? Ini kacang almond. Teman-teman Islam, mulai sekarang kalian pakai simbol-simbol begini untuk akun kalian di room Kristen ya. Pakai ini guys, ini luka lambung Yesus guys. Apa ini? Edward, apa yang kau bayangkan di gambar ini? Saya sedih lihat kalian ini. Tengok itu. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan kah? Kau menari-nari di atas luka lambungku ini. Kau tertawa-tawa di atas lukaku ini. Hai Karena tidak tahu apa yang kau perbuat. Edward. Baca coba kisah 4 ayat 12 biar paham.
Edward. 14 ayat 6. Aku Edward. jalan kebenaran dan hidup. Makanya Tidak ada kalian seorang sampai sekarang jalan-jalan ke denoman satu dan lain. kalau Karena Yesus jalan kebenaran itulah makanya kalian jalan-jalan. Kadang ke tanggal, kadang ke sendiri Wanes, masih minta tunjukkan jalan kadang ke yang Unitarian, kadang ke Jalannya Amerika. masih bengkok. Gara-gara nyembah jalan, Kasihan. Edis pun pergi jalan-jalan ke Amerika. Iya. Enggak gini loh Edward, Iya. gini loh Edward. Enggak, sebenarnya apa ya? Apa? Kau tengok kacang almond itu luka Yesus itu. Dangkalnya otaknya itu loh, dangkal sekali. Dangkal apa sih? Ngomong apa sih nak, anak bunda? Tidak tahu tentang kebenaran, karena itu saya kasihan sebenarnya. Yaudah, definisi kebenaran itu apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lanjut ayatnya, tidak ada yang dapat. seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu jujur Siapa atau yang bohong? bisa berkata begitu? Saya tanya, itu jujur atau Siapa bohong? yang bisa? Aku bisa Siapa bilang yang kayak gitu. berkata Aku bisa bilang kayak gitu. demikian? Aku bisa bilang kayak gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh, Tidak ada kamu yang bilang bisa begitu ketemu kan sama tidak bapaknya diakui. Oten kecuali bisa. Tidak Nah, pertanyaanku, diakui. ketika Yesus bicara Karena begitu, kamu tidak- diam dulu kamu gantian. tidak Kau bisa melakukan ngomong nggak ini? apa-apa. Kok berubah jadi chihuahua di sini? Masalahnya Tuhan kau bohong. Ketika dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Henok dan Elia waktu ke surga lewat Yesus nggak? Semua itu harus lewat Yesus. Nggak Henok bisa lewat Elia, siapapun. coba tunjukkan dalilnya kalau Henok dan Elia ke surga Otakmu gara-gara nggak- Yesus. Otakmu nggak nyampe. Ah, makanya aku bilang kan Aku Tuhan kau jelasin. berbohong. Itu dusta namanya itu kalau nggak Cuma terbukti. Aku jelasin dia Tuhan itu. otakmu Ada itu nggak kecil. Yesus pada zaman Elia dan Kalau Henok? kau bisa jelaskan Tuhan ya. saya Ada beritahu kamu, tidak itu Elia dan berarti Henok itu bukan berkenalan Tuhan. dengan Yesus? Kalau kamu bisa jelaskan tentang Ada Tuhan berarti itu tidak? Ada Tuhan. tidak Tuhan. Elia dan Henok berjumpa Nggak dengan ada. Yesus? Kalau Nggak kamu bisa ada, jelaskan berarti Tuhan, bohong. itu bukan Bohong. Tuhan. Itu Bohong kau. Banyak kali di PHP Tuhanmu loh. Ada pula Edward. laki-laki yang kasihan itu. Edward, Kalau- kau mengatakan tadi, apa? Edward, kau mengatakan tadi Yesus adalah jalan dan hidup, betul? Kenapa kau masih meminta kepada Bapa? Ya Bapa, tuntunlah kami ke jalanmu. Berarti kau nggak mengakui Yesus jalan itu. Apa? Tuntunlah aku di jalanmu. Ya kamu yang Ya tuntun minta jalan yang ya lurus. Bapa, tuntunlah kami ke Kita jalanmu. pernah minta gitu. Tapi kan udah ada jalannya. Kenapa masih minta tuntun? Kita tidak pernah minta begitu. Kita tidak Apa pernah pula minta nggak lagu pujianmu ada? Ya Bapa, tuntunlah kami ke jalanmu. Oke, aku tahu. apa yang dimaksud Bukan gitu dengan lagunya di situ? Mika. Bukan gitu lagunya. Kau salah lagunya. Ada itu. Bukan gini lagunya Mika. Batu. Malam kudus sunyi sepi. Susah kalau kita jelaskan orang yang ilmunya. Diam dulu kau. Aku mau nyanyi kau. Otaknya Bersih dangkal. kali kau lo. Kau aja yang ngomong tuh tadi lo. Orang mau nyanyi. Saya mau Pernah jelaskan. diam kau. Orang mau nyanyi. Bising banget ini orang lah. Chihuahua, diam dulu. Pernah sekali aku pergi ke rumah bapak, lalu turun lagi. Diam kau dulu Edward. Pernah sekali aku pergi naik kereta ke rumah papa, tak lewat Yesus, Elia ke surga, naik kereta kencana. Ada dari itu, juki juk, Elia ke surga, juki juk, ke rumah papanya, juki juk. Gak perlu Yesus, juki juk. Begitu juga Henok. Kau. Kan saya merinding kan pas bilang asik-asik dan Kau bilang tadi dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Aku udah menyanyikan lagunya. Pernah sekali Elia pergi, dilihat Elisa naik kereta kencana, terbang ke surga, ke rumah papa. Yesus belum ada. Juki juk.
biar Elia ke surga, juk. Asik. Henok pun juga. Duluan mereka ke surga, asik. Barulah Yesus. Elia dan Henok tak mati, asik. Beda sama Yesus. Yesus harus mati, Elia nggak mati, Henok nggak mati, Yesus harus mati. Para nasi kami, aku pergi ke rumah papa, kata Elia. Oke, aku bisa jelaskan. Gini loh, saya kasihan. Pernah sekali Elia pergi ke rumah papa tanpa Yesus. Henok pun juga sudah ke surga tanpa Yesus. Mereka berdua, kata si Yesus, tak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tapi si Yesus waktu itu belum ada. Elia dan si Henok sudah ke surga. Cekicuk. Asik. Sebelum dunia dijadikan, ya kasihan juga ini. Surganya seken. Cekicuk. Tadi si RK sama si Joseph bilang gini, Kak, sudah duluan sendalnya Bilal, Nabi Muhammad antrian keberapa? Lah Tuhan kalian duluan si Elia sama Henok di surga duduk. Nggak malu kalian. Pernah sekali aku lihat itu Elia sudah ke surga tanpa Yesus, naik kereta berapi, kereta kencana. Juk, ajib. Elia ke surga, juk, ajib, naik kereta, juk, ajib. Henok pun juga, Henok naik ke surga tanpa Yesus. Aduh, cengkok aku keren banget ya. Gimana menurutmu Edward? Cengkokku udah pitch control dan cengkoknya udah sesuai bawa baret pemainnya. Kalau nyanyi gini, kalau nyanyi yang bagus ini. Oh, gini. Aku tahu nyanyinya, lagusnya yang bagus ini. Mungkin maksudmu lagu gini ya. Mengasihi Slow battery. jiwaku memang beda kalau aura orang nyanyi, orang percaya itu beda dengan orang apa sih nyanyimu aura apa yang ada aura kegelapan? Iya. Lagu kau tengok enak. Nah ini lagunya, lagu Edis gini ya, lagu Edis ini ya. Ini lagu Edis, kau dengarkan lagu Edis ya. Ada Tuhan di hidung Oten, ada setan di hidung aku bersin keluar setan. Oten bersin, Tuhannya berserakan. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan. Oten bersin, Tuhannya berserakan. Ya Allah. Betul banget martabat tuh ya, pas gitu ya. Kamu bersin keluar Tuhan. Congkel hidung tempel di dinding. Tuhan tempel di dinding. Congkel hidung tempel di dinding. Tuhan dipaku di kayu salib, dipaku di dinding. Makanya Tuhan kalian banyak di dinding. Makanya Ini serius nih. Edward, kalau Mika kasihlah aku lagu serius untuk dia nih. Aku pengen menunjukkan kepada si Edward kalau aku tuh berhikmah kau nyanyi ya. Aku
percaya Yesus Merinding hadir aku. ke Merinding. dunia, Merinding. bukan Merinding. sebagai Tuhan, apalagi diam kok, mau nyanyi dulu. Yesus. Diam dulu ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia, bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israeliat. Tapi sekarang juru selamat adalah Nabi Muhammad. Segera bertobat biar kau selamat. Gitu. Kasihan. Udah puas. Tunjung cerat. Cijin cerat, Tunjung cerat. Tunjung Belum cerat. puas giliran aku belum nyanyi kok. Lebih banyak lagi. Udah aku nyanyi ya, aku nyanyi ya. Aku turun dulu, aku Nyanyi mau tidur dulu ya Mika. Nandar, gua ngantuk. Gua mau Ini tidur. pengantar tidur Uni. Udah, enggak, nanti aku mau tidur. Nanti kalau di sini aku nanti buka mic terus. Soalnya aku mau tidur, ngantuk aku. Udah parah ya. Salib Doa ya sama Tuhan Yesus dari Tuhan. Apalah kata si Aswan. Tidurnya enak. Tapi kalau aku iya loh. Enggak, tapi jujur ya, Edward, aku mau tanya. Aku mau tanya jujur. Kalau misalkannya Yesus datang ke dunia, terus dia bilang dia pengen menyalib kau mau nggak disalib sama dia? Maksudnya gimana? Kalau dia turun ke dunia, terus dia bilang, Edward, aku ingin kau disalib karena aku perintahkan kalian pukul salib, kau mau disalib? Yesus tidak seperti itu. Lebih baik Kan dia aku bilang salib. kalau, berarti kau nggak mau ikuti maunya dia. Oh ya udah tahu aku. Berarti kalian tuh memang tak. Yesus pernah berkata, pikul salibmu Edward. Pasti ada. Yesus Loh, itu Dunia serem belum nyanyi. Pikul salib. Dunia serem belum nyanyi. Aku dulu. Yesus itu Dunia bukan serem belum nyanyi. Dengerin Aswan nyanyi dulu kenapa? Enggak bisa begitu. Ya udah, aku belum puas, aku belum nyanyi Edward. Nih kok nggak Karena adil. kita begini, Berarti mereka kalau udah, orang yang ini udah percaya aku Yesus belum. ya, dia pasti masuk Ini nggak surga. adil, melus saya Kalau dua. Coba diskusi lah. kalau kalian itu kemana nggak tahu kan? Oke, aku mau nanya mau Edward. Seorang kayak semegol. Saya tanya Seorang dulu, kayak semegol. Edward. kalau mati malam Edward. ini yakin masuk surga atau enggak? Edward, Nanti aku mau nanya kalau sama mati mu. malam ini. Edward, aku mau nanya mau ya. Jadi ya, kalau silakan. kau seandainya ada di zaman Yesus mau disalib, kau mau nyalibkan Yesus atau nolong Yesus, Edward? Saya tidak perlu nolong, kenapa? Umat durhaka. Atau alasannya? Kenapa saya Nggak perlu ditolong ya Tuhannya. Ngapain? Ya, Tuhan kok ngapain ditolong? Parah kau. Hanya orang-orang Ditengoknya yang tolong Tuhan Tuhan. dikeroyok. Orang on yang tolong Tuhan itu berarti Tuhan lemah. Hanya orang on yang tolong. Tuhan lemah kan? Loh, Oh iya. Tuhan bukan Tidak ditolongin bawa salib. Tuhan. Tunggu. Mika, Tuhan bukan bawa salib kan tidak ditolongin usah. sama Simon. Ngapain Mana sih? ditolong? Loh, Nggak dia usah. bawa salib Yesus ke Golgota, Yesus atau Itu Simon? hanya orang bodoh yang tolong. Berarti dia bilang Yesus bodoh, guys. Simon baru juga nih. Yang nolong Tuhan itu orang bodoh. Padahal Oke, Simon aku kasihan mau guys. nanya sama satu lagi, Edward. Yang Ya. perlu ditolong itu dengar, kamu. dengar. Ketika Yang perlu Yesus ditolong mau itu sunat, kamu. itu nggak ada yang mau sunatin, Nah, tapi saya dia tanya- sunat kamu Kan ada di sana, tanya kamu mau Yesus nyunatin nggak? itu. Dengar, kamu tanya tadi kan bilang Yesus kalau disalib, kamu mau tolong atau enggak? Ngapain nolong? Nah, Berarti Tuhan ada kok. empati Berarti kau kamu. sama sama iblis. Ingin ada mati empati. Yesus. Tuhan itu, kalau kalian mau nolong Tuhan itu makanya kalian bodoh Ya, semua jadi. berarti kau di pihak iblis dong. Nggak usah nolong Tuhan, Ya. Tante Mika. Berarti kau di dia yang pihak perlu iblis. tolong kau.
Berarti kau di pihak dia itu iblis. Yesus Tuhan. Berarti kau Dia di itu pihak Tuhan. iblis. Ya, berarti kau di pihak Tuhan dia iblis. dia bisa Ya, berarti kau di pihak mati, iblis, bisa kan? membangkit, bisa. Ya, berarti kau Dia bersekongkol tidak dengan perlu iblis, ya? ditolong. Ya, berarti Yang kau perlu di ditolong pihak itu iblis. kamu. Betul. Makanya Iya. saya kasihan itu loh. Iya, berarti Mana kau di ada orang pihak tolong iblis. Berarti kau kerja Berarti sama Tuhan sama ditolong iblis sama nggak? Yudas. Saya tanya Hah? kamu, Tuhanmu ditolong nggak? Tante Mika? Berarti Tuhanmu berarti ditolong kau nggak? di pihak iblis kan, Edward? Iya. Nggak Mak jelas. parah Edward ya kerja sama iblis. Parah hotel ini. Parah kau ya. Ternyata kau sibilisis kau ya. Parah. Pantas kau nggak mau nolong Tuhan kau. Ngapain tolong Ternyata Tuhan? kau iblis. Beda lah kami dengan Gini. kalian beda Edward. Kami sama kalian beda. Kalau kami Tuhan kami. Gini teman-teman, gini kan, Azran. Jadi ketika kan hanya iblis yang ingin kematian Yesus kan, Kita baru ada ingin lihat menyalibkan orang Yesus tolong kan. Tuhan. Edward ada di sana nggak ditolong, berarti si Edward sekongkol sama iblis. Kamu mau nolong Tuhan itu kamu kuatnya berapa? Kamu harus ingat Edward. Tuhan itu ada 100% kemanusiaannya juga. Ya, nggak jelas. Edward, Masa bisa tolong Tuhan? Kamu ada Aneh, Edward. itu ada Jadi kau biarkan iblis menyalip Lagi Tuhan. gila ini. Berarti kau biarkan iblis menyalip Tuhan. Saya tanya, Hah? saya tanya kamu bisa tolong Berarti Tuhan? kau Tanya dulu, saya membiarkan tanya dulu. kehendak iblis saya tanya terjadi. kamu dulu, kamu bisa tolong Tuhan? Ya, Edward berkawan dengan iblis. Kasihan. Kasihan banget ini otaknya. Pas Ya, disalib otaknya. Tuhannya, ditengokin sama Edward, direkam, dimasukin TikTok, Ya, FYP. Kelihatan bodohnya ini. Iya, Kelihatan bodohnya. parah Kau Edward. bodohnya sendiri. Masa orang kau nggak tolong Tuhan? nggak kau tolong Tuhan? Kau berarti kau mengikuti kehendak iblis Ngapain dong? tolong Tuhan? Ngapain tolong Tuhan? Saya tanya. Gak kau tolongin Tuhanmu? Ngapain tolong Tuhan? Ya sama kau sama iblis. Otaknya nggak jelas. Sama. Saya mau nanya tadi. Tolongin kok. Nggak nyambung Dan dia ya. sekarang mau nanya, Tolong boleh nggak? dibina dulu ini orangnya ini kan. Abang sekarang mau nanya, Gimana abang, bisa tolong bantuku izin saya nanya bentar ya. Edward, aku mau nanya Edward. Yang disalibkan Ya. itu Nggak, ini kemanusiaannya jelaskan atau dulu. ketuhanannya? Kamu juga bisa Yang tolong Tuhan. disalibkan Saya tanya itu dulu. kemanusiaannya atau ketuhanannya? Saya tanya. Mau disalibkan Yang apapun, disalibkan itu karena Tuhanmu tidak ada punya dua urusan natur, kamu bisa 100% nolong manusia sekaligus 100% Tuhan. Oh, bentar, Yang bentar, disalibkan San. itu Aku yang satu mana? pertanyaan aja, San. Kata kau tadi kan Yesus Tuhan itu tidak perlu ditolong, betul? Ya iyalah. Nah, ketika Dialah Yesus orang. naik keledai, kenapa ditolong oleh kedua muridnya? Kalau mau naik keledai kan perlu mau ditolong kak itu tidak ada masalah. Kan ditolong. Katamu tadi nggak perlu ditolong. Naik Statement ganda, naik dah. keledai ditolong. Dah, dah, Salib statement tadi ganda, tolong. dah, Lucu dah. kan ya? Hubungannya Statement ganda aneh. gitu. Statement ganda dah. Oke, kembali ke pertanyaanku Nggak Edward. jelas. Saya tanya Edward, gini, kembali ke kalian pertanyaanku, pernah Edward. tolong Tuhan? Enggak, saya tanya Edward, kalian pernah kembali ke tolong Tuhan? pertanyaanku, yang disalib itu ketuhanannya kah, kemanusiaannya kah? Apapun, Yesus itu tetap Tuhan. Nah, iya yang disalibkan Apapun. itu yang mana? Coba jawab. Jangan on. Kemanusiaannya atau ketuhanannya? Coba yang disalibkan Mau itu. kemanusiaannya mau apapun dia tetap Tuhan. Yang kutanya yang Ya, disalib. Berarti itu jawaban ketika saya. kau mengatakan Tuhan ketuhanan yang Iya, disalib, dia mau berarti disalibkan. dia bukan Mau Tuhan. disalibkan Karena model apa? apapun, dia Karena tetap dia itu nggak berdaya, nggak kuasa. Kalau kau bilang yang disalib itu Ya, kemanusiaannya, kamu mau maka nanya empati itu. manusia Kamu- kepada manusia adalah menolong. Gini, saya jawab sama kamu. Waktu Yesus mau disalibkan, Pilatus pernah menawarkan, aku loh bisa bebaskan kamu. Lalu Yesus bilang gini, Pilatus, kamu Di mana, tidak di bisa mana, di menyembuhkan mana saya. tertulis? Oh, disalib, dengar. Di mana Ini tertulis? saya jelaskan, nanti saya Gak ada. kamu Gak ada kau baca jangan Yohanes supaya diskusi. kamu Tunjukin. Yohanes berapa? Coba Yohanes berapa? Coba Yohanes berapa? ini kamu mau ajak diskusi. Yohanes berapa? Tapi kalau Katanya ada kamu mau baca Yohanes. ngapain? Yohanes Kamu mau berapa? ngapain? Yohanes berapa? biar saya cariin. Katanya Yohanes berapa? Saya cariin. Sabar supaya ini pintar. Ini bagus ini kalau dia mau. Oke, saya ambil dulu Alkitab saya supaya
kalian tercerdaskan. Oke. Nah, padahal itu sudah sering loh dibahas. Geli tapi asal masih- dengar buatan pas dia bilang tercerdaskan dan nggak tahu dia sebelum umur apa. Pengen mencerdaskan Tante Mika, oh tidak bisa kamu aja lah umur. Enggak Tan? Oh Tan, di kemana dia? Makhluk hidup di mana dia? Tante Mika, oh Tante Mika. Nyelam dia Pernah terlalu. sekali Asik. aku pergi dari Komal ini, bentar lagi kabur. Aku nggak sanggup. Orang Islam pintar, ternyata kami oten yang sangat goblok. Bentar lagi kabur. Tidak cocok. Ini kemana Uni kok turun nih? Ngantuk dia katanya. Yaudah dengerin lagu asal anda sebelum dia itu ya Tan ya. Dengerin ya. Tukang nggak diiyain Musa. Iya. Abang salib dede bang, abang gantung dede bang, abang korban dede bang, biar bisa jadi tebusan. Abang dombain dede bang, abang siksa dede bang, abang salib dede bang, abang gantung dede bang. Anjay, udah bisa dibikin album. Coba 10 tahun Halo. kemudian ya. Ayo, ayo Kemana? hilang lagi. Ayo hilang lagi dia. Ayo hilang lagi dia. Abang Edward, iya sakit kepala. Tadi katanya Tuhan tidak perlu ditolong, tapi ketika naik keledai ditolong sama ke-12 muridnya. Lucu kalian. Kadang-kadang gini nggak konsisten dengan pernyataannya. Di mana sih roh pneumamu Edward? Di mana roh pneumamu itu? Kasih tolong lah sama roh pneumamu itu. Kok kamu hilang-hilangan seperti ini? Edward, Pernah sekali Tuhan mati turun ke bumi, mau happy, tapi dia mati ditombak Romawi. Umat-umatnya semua pada happy. Jugi jagi juk, Esek. lambungnya ditombak. Jugi jagi juk, dikasih anggur asam. Jugi jagi juk. Asran juga aja yang nggak usah tungguin Asran. Oh iya. Jugi jagi juk. Ekornya kabur. Roh pneumonya nggak berfungsi. Apa Edward? mau tahu kita ya, dengar ya, biar supaya tercerahkan. Iya dengar. Di mana? Dia sudah dengar tapi dia nyelam lagi. Jagi. Lanjutan. Jagi. Asal jagi doang.
Nanti sambung, masalah jagi juk doang. Jagi Ayat juk. 19 Sudah muncul. ayat 10 dan 11. Apa bacanya? Apa bacanya? Oke. Lo tak kira mau baca di situ, nggak mau baca biar lebih tahu, lebih pasti, supaya Ya, jangan baca. menipu. Maka kata Pilatus kepada Yesus, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak Bohong, mempunyai kuasa bohong kau, apapun bohong. terhadap Bohong. aku. Jika Bohong, kuasa jangan itu bohong. tidak Kau tadi diberikan berbohong. kepadamu. Kau Dari berbohong, atas. Edward. Sebab itu Kau berbohong. Iya. Berbohong, kau berbohong. Tadi kau Apa bilang kau kayak gini. baca? Gini, tadi gini perkataanmu. Gini loh Yesus, aku bisa menolongmu. Mana kata-kata gini lohnya? Hah? Gini loh tadi mana gini lohnya? Tadi kau bilang gini Gini loh loh Yesus, aku bisa menolongmu. Mana gini loh? Makanya aku minta ayatnya. Gak ada di situ gini loh. Kau ngarang. Ini, supaya kau Tadi baca kau di bilang kamu. gini loh. Saya itu jelaskan kamu supaya kamu Gak ada gini loh. Nggak boleh, Ini, nggak ada baca tadi gini lagi, loh. Kau ulang. ngarang-ngarang. Baca Benar ulang nggak ya. teman-teman? Apa Yang katanya? ketiga. Gini loh Yesus, aku bisa menolongmu katanya. Mana di ini, situ? ini ya. Hah? Ya. Yesus Gimana? Kau jangan berdosa. Ada nggak tulisan gini lohnya di sana? Engkau tidak mempunyai kuasa. Ada nggak gini lohnya tadi? apapun terhadap aku. Ada nggak? Jikalau kuasa Mana itu gini lohnya? tidak Gini lohnya. Padamu dari atas. Mana Sebab gini itu, lohnya? sampai nikah, jangan Mana panik. gini loh? Gini loh yang aku minta. Makanya aku minta datamu. Aku tahu ayat itu. Cuma di situ nggak ada tertulis gini loh. Ya, dan nikah ini. Jangan kau nipu. Iya. Gini loh Yesus, aku bisa menolongmu. Itu perkataanmu tadi. Ini kitabku ini dan Temika biar kau sadar Ya supaya kau kenapa kau jangan tadi mana dibodohi. perkataan gini lohnya? Dan Hah? Temika ini bukan kitabmu, kitabku. Mana jadi aku gini yang tahu. lohnya? Mana gini lohnya? Makanya kau dengar ini biar jangan kau dikejang-kejang ya. Ini Awas lihat. kau kalau nggak ada gini lohnya. Ya. Ya. Ngapain kau sibuk dengan gini loh? Itu gini loh. Tadi kau bilang gini loh Yesus, aku bisa menolongmu. Lih. Kau yang salah dengerin makanya Kau koreksi yang bilang tadi gitu. Makanya saya suruh Makanya kau aku baca minta supaya otak ayatnya di mana? Gini loh itu nggak ada. Nah, kau baca ya, coba. Ah, ngarang kau ah, nipu aja kau. 10 sampai Nipu aja kau nggak usah kau nipu aja kau di sini tadi gini loh kata kau. Makanya aku minta datanya. Aku udah ada baca itu. Nggak ada kata gini loh Yesus. Oh. Nggak ada di situ gini loh. Abang bubuk dulu ya, Abang Teku. Bang Nanda rasanya izin turun ya. Untuk oke. Assalamualaikum jami'an buat Edward alaikananatullah. Bye bye semuanya, sampai jumpa di Baitullah. Oh, itu sudah lari, takut dah kabur. Bah, Kabur aku, satu-satu. Tinggal Bah, si Tante aku. Mika lagi. aku Oke, takut. Dia kan aku tanya ketahuan mamu. rahasianya, maka Udah, tadi kau bohong. Sekarang lanjut pertanyaanku selanjutnya. Ya, Nah, di mana Paulus diangkat sebagai rasul oleh Yesus? Di mana Paulus diangkat rasul oleh Ini Yesus? kau udah ngerti, ngapain Di lanjut? mana Paulus diangkat rasul Ini kau oleh nggak Yesus? ngerti. Kau nggak ngerti ini, Di ngapain lanjut? mana Paulus diangkat sebagai rasul Ayat oleh aja supaya Yesus? Di mana otakmu Paulus diangkat rasul oleh Yesus? Satu ayat saja supaya kau tercerah, jangan pindah-pindah nanti tambah on. Di mana Satu ayat Paulus? saja. Tadi kau nggak bisa, Satu tadi aja. kau bohong. Saya Tadi di banyak. sana nggak ada gini lohnya. Bohong kamu. Kau Ketahuan nipu kalau kau. kamu nggak bisa. Kau menambahi Nggak firman bisa Tuhan, ngerti kamu ngurang-ngurangi. firman. Kau yang nambahi. Aja. Kau nambahi Satu firman aja. Tuhan kau. Di mana tertulis Aduh. gini loh? Nggak ada gini loh itu. Ini aja. Jangan otakmu nggak nyampe, ini aja biar kamu Otak kau nggak biar nyampe. jelas nanti. Otakku pula kau nggak bilang nggak Kau nggak nyampe. nyampe. Otak kau tuh nggak nyampe. Jangan nipu aja kau. Gini loh, gini loh. Memang- Tadi kau bilang gini loh, makanya kau minta ayatnya. Ya ini sudah tak kasih. Kamu mau baca sendiri silakan. Yohanes 19 Udah ayat 10 diskusi sampai yang lain aja udah nggak. Nggak ada gini lohnya di sana. Kapur. Ada gini lohnya. Kapur. Ada Ya, gini kau baca lohnya. supaya kau tahu. Ya baca kalau kau berani baca. Baca kalau kau bisa. Bacalah.
Ini kau baca supaya kau jangan bilang nipu-nipu, kau baca sendiri lah, Oke. biar umat Islam bisa tahu. Berapa tadi? Baca yang keras. Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Biar umat Islam tercerahkan gitu loh. Apa? Kau aja masih berusaha minta tolong sama bapak tuntunlah kami. Bacalah tentang nikah, jangan banyak. Maka kata Pilatus kepadanya, tak ada gini loh di sini. Ayo baca sampai selesai. Gimana gini lohnya? Baca dulu Oke. sampai selesai dari awal sampai 11. Aduh, parah kali kau ini ya. Bacakan Ayo. ya. Mana dia ini tadi? Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Enggak mau, kata Yesus. Nah, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidak, katanya. Baca sampai selesai yang benar, Tidak. baca yang benar. Iya. Oh iya, aku baca ya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebas? Oh, berarti Pilatus lebih tinggi daripada Tuhan jabatannya. Iya. Oh, baca yang baik itu baca. Oh iya, dapat poin. Ternyata lebih hebat Pilatus daripada Yesus. Ini aku bacakan ya teman-teman ya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ternyata Paulus lebih berkuasa daripada Yesus. Lanjut supaya kau pintar. Lanjut. Pantas. Nah, sekarang gini, ya, kan dijawab oleh Yesus, ya kan? Lanjut ayat 11. Iya. Tante Kan Nika. Oke. Ini kuruntut lagi pertanyaanmu ya. Maka kata Pilatus Lanjut dulu kepadanya. ayat 11. Iya, dengar. Ya. Hmm. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Ayat 11. Tidakkah engkau Baca langsung ayat 11. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Dia disalibkan tidak oleh Pilatus? Tidak punya kuasa. Ya, tapi dia disalibkan enggak? Lanjut dulu baca. Dia disalibkan tidak? Lanjut biar pintar, lanjut jangan banyak ngutip. Ya, Lanjut berarti dulu, biar- Pilatus memiliki kuasa, orang disalibkan kok. Baca dulu, lanjut. Jadi gini, Lanjut. ayatnya ini gini bunyinya teman-teman ya. Kata Pilatus kayak gini sama Yesus. Aku berkuasa menyelamatkanmu dan menyalibkanmu, kata si Pilatus. Dijawab oleh Yesus, nggak ada, kamu nggak berkuasa. Tahu-tahu disalibkan oleh Pilatus, berarti benar Pilatus. Sampai selesai. Itu belum selesai ayatnya, baca jangan kamu Udah ngerti sendiri disalibkan makanya. kok. Iya, itu maka baca dulu baik-baik. Iya, Baca kan di baik. sini Pilatus berkuasa. Baca sampai selesai. Makanya berhasil disalibkan oleh Pilatus. Ternyata benar Baca Pilatus. sampai Pilatus selesai. memiliki kuasa. Aduh. Apa? Makanya itu Udah jelas di sini ya. Ulangi lagi nih ya. Ulangi lagi ya. Maka kata Ayat Pilatus 11 kamu kepadanya. baca dengan benar. Ya. Baca Ini kubacakan. benar, ulang. Maka 11 kata langsung. Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskanmu? Aku berkuasa juga untuk menyalibkanmu. Ternyata Yesus disalibkan. Betul, berkuasa Pilatus daripada Yesus. Ayat 11 baca. Lebih hebat. Betul kamu. Terbukti perkataan Baca. Pilatus. Baca ayat 11. Baca. Iya, ayat udah 11, baca nih. cepat. Jawab Cepat Yesus, kamu ulang ayat engkau tidak 11. mempunyai kuasa. Oke. Tadi kan kata Pilatus gini. Terus Kata jelaskan Pilatus sampai gini ya habis. teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang di bawah yang dengar ya. Jadi pertama Pilatus ini mengatakan kepada Yesus, Yang ya, ngibul aja aku kalau berkuasa percaya. untuk menyalibkanmu dan menyelamatkanmu, kata Pilatus. Dijawab Yesus gini, kamu tidak berkuasa kepada diriku, kata Yesus. Tahu-tahu disalibkan oleh Pilatus, berarti Pilatus berkuasa. Lebih berkuasa. Terbukti Yesus membantah, malah disalibkan. Berarti Pilatus berkuasa.
Kuulang ya teman-teman ya. Kuulang ya buat paham ya teman-teman ya. Jadi di sini Pilatus berkata kepada Yesus, ya. Maka kata Pilatus kepada Yesus, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku?" Kata Pilatus, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskanmu dan aku berkuasa juga untuk menyalibkanmu?" Jawab Yesus ini, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Itu dikatakannya. Membaca Ternyata ini. Nah, ini berhasil disalibkan oleh si Paulus si Pilatus. Itu kelihatan bodohnya kamu. Lihat itu. Pokoknya teman-teman, jadi teman-teman di bawah, aku bertanya, siapa yang berkuasa di ayat ini? Yesus kah atau Pilatus? Lihat. Oon yang berkuasa. Pilatus, paham yang di bawah, paham yang di bawah. Tuh, Pilatus. Mau kemana kau? Memang Yesus nggak punya kuasa, karena apa kata Yesus ya? Kuasa dunia kita ini datang dari Tuhan, tapi kuasa dunia pada iblis. Yesus nggak ada kuasa apa-apa. Pilatus yang berkuasa. Coba teman-teman bacakan lagi ayatnya ya. Coba pahami. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara kepadaku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Jadi Pilatus ini mengatakan, aku berkuasa melepaskan, aku berkuasa menyalibkan. Kata si Pilatus. Tapi kata Yesus gini, "Tidak, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya." Jadi otakmu berarti Pilatus yang memiliki kuasa dari atas. Jelas Jadi ya. itulah hebatnya Yesus. Iya. Kalau dia Kok hebat mati di kayu salib, apa hebatnya? Kalau Yesus itu mau mati, dia bisa mati. Kalau dia tidak mau mati, dia juga tidak bisa mati. Dia punya segalanya. Dialah Tuhan. Dialah Yesus. Dia digantung di salib. Apakah kutanya amamu? Kutanya amamu. Apakah Tuhanmu bisa tidak mati? Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia apakah Tuhanmu bisa tidak mati, Edward? Edward, dia mati. Apakah Tuhanmu bisa tidak mati? Apakah Tuhanmu bisa tidak mati? Ya, bisa, sangat. Terus ngapain dia mati? Ya, untuk bayar dosamu yang. Ya berarti mati, nggak bisa bayar dosa harus mati. Ya berarti bayar dosa harus mati dong. Upah dosa adalah maut. Ya berarti harus mati kan? Semua manusia harus. Iya. Oke, aku tanya sekali lagi. Apakah Tuhanmu bisa tidak mati, Edward? Habis mati bangkit. Apakah Tuhanmu bisa tidak mati, Edward? Mati bangkit. Terserah mau bangkit, bukan itu kutanya. Apakah Tuhanmu bisa mati? Hidup selama-lamanya duduk di apakah Tuhanmu bisa mati? Saya memberi keselamatan kepada kalian semua. Tembak. Makanya iya kan? Betul kan, katanya Tuhannya bisa tidak mati, ya. Dia mengatakan tadi Tuhannya bisa tidak mati. Tahu dia harus mati untuk menebus dosa. Berarti Tuhanmu nggak bisa kalau nggak mati. Ini apa kemahakuasaan Tuhanmu di sini? Intinya begini, kalau kamu apa kemahakuasaan Tuhanmu di sini? Mati akan langsung ke neraka. Apa kemahakuasaan Tuhanmu di sini, Edward? Kuasanya dia bisa mati, dia bisa bangkit, itu kemahakuasaan. Itulah hebatnya. Kalau kamu bisa mati hebat. Kamu mati bisa mati hebat. Kalau kamu mati langsung binasa selama-lamanya. Ke neraka selama-lamanya. Zombie bisa hidup bisa mati loh. Pilatus. Vampir bisa hidup bisa mati loh. Yesus itu mati dia bangkit. Kuntilanak habis mati dia hidup lagi. Pocong habis mati dia hidup lagi. Vampir habis mati dia hidup lagi. Apa beda Tuhanmu dengan vampir, dengan pocong, dengan kuntilanak? Vampir itu dongeng kotak mulut. Apa? Zombie, vampir,
Apa? Itu cerita dongeng. Kuntilanak dia mati Dari habis mana? itu bangkit jadi Ada. kuntilanak. Saya tanya Yesus kamu. mati bangkit Ada jadi nggak? Tuhan. Ada Dengar zombie dulu. nggak di dunia nyata? Kuntilanak perempuan itu nggak mati jelas. bangkit jadi kuntilanak. Yesus mati bangkit jadi Tuhan. Sama-sama gondrong, sama-sama baju putih. Apa bedanya? Saya tanya dulu kamu. Adakah zombie di dunia nyata? Kok film-film bedanya? diceritain? Oi. Itu nyata loh. Apa Bangkit, bedanya duduk pocong, di kuntilanak, zombie, Ada, tuyul? ada. Itu cerita dongeng itu. Ketika ada Dongeng orang nenek moyang. mati, mati bangkit itu banyak itu yang kemarin itu mati suri di Jawa itu. Habis mati bangkit lagi. Kalau banyak nonton film. Itu Mati lagi. oke. Habis bangkit, mati Etikus lagi. hidup Mati bangkit nggak? lagi, kan? Etikus hidup dibangkitkan nggak? Bangkit nggak? Apa habis bedamu sama bangkit etikus? kan mati lagi. Bedanya Yesus itu dia tidak mati lagi setelah bangkit. Beda. Di mana kau tahu Yesus itu tidak mati? Di mana kau tahu Yesus itu tidak mati? Dia duduk di tata surga lah kamu tuh. Ada kau lihat? Bacaan kitab. Ada kau lihat? Ya lihatlah. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Saya. Di mana kau lihat? Ngawur. Kita. Lihat. Kau yang ngawur yang bodoh. Bagus kau menuhankan mak lampir. Enggak untuk apa dan untuk apa yang nggak bisa lihat kebenaran. Ada. Tahu kau? Konsep Tuhanmu tuh kayak Sito Gendeng ngurusin apa? Sinto Gendeng ngutusin Wiro Sableng loh. Kalau kau tidak Jadi ketika Wiro Sableng ini tergesa, datang Sinto Gendeng. Kayak gitu konsepnya. Macam mana konsepmu kok sama kayak Wiro Sableng? Bajunya sama putih. Coba aku tanya mamu dulu, ya. Sinto Gendeng mengutus Wiro Sableng. Kalau Wiro Sableng nggak sanggup, maka Sinto Gendeng akan datang menolongnya. Apa bedanya dengan Yesus? Ketika Yesus datang ke dunia, nggak sanggup dia menghidupkan orang mati, Bapa menolongnya, membantunya. Yesus itu Masa kayak dewa Zeus? Aduh, dia semaunya dia. parah kau ini Edward. Tuhan kok bisa mati. Dia mati untuk bayar Bangga. dosa kita. Bangga. Kamu siapa Oke. yang bayar dosamu? Ketika dia mati itu 3 hari itu dia kemana? Dia mati, dia mau kemana terserah dia Tuhan. Kamu tidak usah tahu. Kemana Kamu nggak dia? nyampe. Makanya betul nggak dia bangkit? Kamu banyak not. Betul nggak dia bangkit? Dia bangkit. Ya, dia Kita 3 sudah hari lihat. mati itu dia kemana? Kita sudah lihat 500 3 hari melihat dia Yesus mati itu bangkit dia dan kemana? naik ke surga. 3 hari dia mati itu dia kemana? Iya, kamu udah bisa ngerti. Iya, Dan nggak kamu ngerti. tahu. Terus kamu tahu apa? Iya. Tahu nyanyi. Dia nggak tahu. Nggak tahu dia. Zombie kok dipakai. Kan aneh. Ya makanya itu bukan yang bangkit, itu bukan Yesus anak Maria. Pakai zombie. Nggak, saya Yang tanya bangkit dulu. itu Kenapa bukan Yesus pakai anak zombie? Maria. Foto. Jelas, Ada ya. kebanyakan nonton Yang bangkit film itu zombie. bukan Yesus anak Maria. Makanya nggak tahu pergi kemana 3 hari. Yesus bangkit dan naik ke surga, duduk di atas 3 hari dia di surga, mana? dan mengirim Roh Kudus. Di mana dia untuk 3 hari? menjamaati setiap orang 3 hari dia di supaya mana? bisa- Bantingku momot, dia bantingku. naik ke surga, duduk Aduh, di atas parah. surga, ya. Itu. Parah. Apanya yang parah? Apanya yang parah? Parah kau. 3 hari dia pergi kemana aja nggak tahu kau. Terus kamu tahu apa? Ke alam maut. Terus kamu taunya apa? Dia ke alam maut. Ya, untuk apa ke alam maut? Untuk apa? Ya nggak tahu aku. Makanya dia nggak bangkit lagi, dia ke alam maut. Iya. Makanya tuh Tante Mika Ih, biar cepat kasihan. sadar gitu loh. Kasihan kau ya. Masa Tuhan ke alam maut, capek-capek Tuhan ke bumi mau jalan-jalan malah disuruh ke alam maut, gimana? Ada yang masuk di Parah nggak ada ini. masuk di Masa harus ke alam maut? Ngapain dia di alam maut 3 hari? Ngapain Tuhan kau di alam maut 3 hari? Ngapain di alam maut 3 hari? Dari mana kamu tahu? Di mana Injilin datanya? mayat, dia nginjilin mayat. Injilin mayat. Di mana datanya?
Injil mayat ya? Dongeng. Ini si Teku ini baru bangun dia. Mau ikut dongeng juga dia. Oh, jadi beritakan Injil ke seluruh makhluk sampai ke mayat pun juga bantinku ya. Dia beritakan Injil untuk Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.